Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Yang dengar suaranya Miss tolong kasih respon, boleh kasih jempol, boleh kasih respon apapun yang kalian bisa di sana. Oke, thank you. Oke anak-anak, untuk hari ini Miss akan informasikan siapa saja yang nilainya masih kurang, kemudian remedinya seperti apa. Ya, sebelumnya kita doa dulu. Miss minta Fabio pimpin kita dalam doa. Saya, Miss. Iya, Fabio, silahkan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami akan belajar matematika. Berkatilah kami dan Miss Intan agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Fabio. Oke, anak-anak, maaf ini untuk kameranya agak bermasalah, jadi tidak bisa Miss open kamera ya. Nah, Miss harapkan kalian semua ada di sana dan setia mendengarkan dan mengikuti pelajaran hari ini ya. Miss lihat ada 4 orang yang tidak ada di sini. Siapakah yang belum join hari ini? Tolong ketua kelas bantu Miss untuk mengecek. Kevo ada ya, Kevo ada. Carmen di mana ya, Carmen? Ya, apakah memang tidak join dari pagi tadi? Atau ada info lain? Evelyn ada, Fabio, Rachel, Ratu, Grace. Miss. Oh ya, Lakeisha, Grace belum ada. Lakeisha, Grace, Carmen. Satu lagi, Inshan ada. Dika ada. Meli ada. Oke, baiklah anak-anak, untuk tugas proyeknya yang masih belum, silahkan kamu konfirmasi ke Miss apakah udah atau belum ya. Kevel sudah ya. Kevel atau ya A ya. Oke. Kevel, halo Kevel. Ya, Miss? Kevel tugas videonya, project videonya belum ya? Oke. Tolong segera Kevel minggu ini. Kemudian Miss ada WhatsApp kamu juga, ada tugas remedi bab pola bilangan dan koordinat kartesius. Itu juga tolong dikerjakan dan dikumpulkan paling lambat hari Rabu ya nak, bisa? Ya, bisa. Hari Rabu ya. Ya. Kemudian Carmen enggak ada orangnya, Daniel. Oh, Daniel nggak ada ya di sini ya? Ya, Daniel, ada yang tahu Daniel kemana? Daniel sudah untuk project. Ethan, halo Ethan. Ya, Miss. Ethan project mat-nya yang Belum. Nah, Ethan videonya belum. Oke. Terus Ethan ada tugas remedi bab pola bilangan. Ya, Miss sudah WhatsApp kamu. Waktu Oke, tanggal 5 Oktober silahkan dikerjakan ya. Sip. Oke, Miss. Tuh, kemudian Fabio tugas projectnya belum, Fab? Nggak tahu saya, Miss. Lupa, Miss. Belum, iya, Miss kasih tahu. Oh Belum. iya, Miss. Ya, belum lewat WhatsApp belum. Yang project pola bilangan presentasi, Fab. Dan Ya, soal Miss. kamu aktif WA-nya nggak ya? Miss WhatsApp tanggal 7. WA saya ganti, Miss. Yang di tab itu pecah tab saya, Miss. Oh, terus gimana nih? Yang mana nomornya? Fabio coba WhatsApp Miss ya. Biar Iya, Miss Miss. kasih ininya. Oke. Tugas projectnya dan ada remedi bab. Kemudian Rachel, Grace ini nggak ada di sini. Dika, tugas project presentasinya Dika.
Dika, halo. Iya, Miss. Iya, apa iya? Nanti dikirim, Miss. Benar ya? Kalau enggak Miss telepon video call. Ya, Kamu ya. langsung jawab soal. Oke. Ya, tugas proyeknya bisa kamu lihat di TD Smartmu. Tugas proyek yang pertama masih bisa kamu lihat di sana apa tugasnya. Tapi untuk kumpul nggak bisa di TD Smart lagi ya. Kamu kirim ke WhatsApp Miss aja nggak apa-apa. Meli udah belum Meli? Meli sudah kumpul tugas project video presentasi Mel? Di Datamis belum ada Meli? Nah ya dikerjakan ya Mel. Kamu bisa buka lagi TD Smartnya, kamu presentasi 2 soal cerita, yang satu soal cerita tentang barisan dan deret aritmetika, yang kedua barisan dan deret geometri. Udah lewat banget ini batas waktunya. Rakesha juga tolong diinfokan ya. Carmen, kemudian Grace dan Rakesha tolong diinfokan ya. Stanley harus kumpul minggu ini. Kalau tidak ya jangan salahkan nanti di rapot PTS-nya 0 ya. Kalau nggak ada tugas proyek yang dikumpulkan ya 0. Kemudian Nishan. Halo Nishan. Nishan. Halo. Ya untuk yang remedi PTS silahkan buka remedinya di soal remedinya di Moodle tunas.info. Itu ada soal remedi, ada 10 soal. Itu kamu bisa coba 3 kali mengerjakan. Artinya apa? Sekarang kamu coba kerjakan tapi belum mencapai KKM. Oke, misal besok atau nanti sore bisa lagi dicoba sekali lagi. Kalau sudah berarti sudah mencapai KKM berarti ya udah gitu ya. Kalau misalnya belum, bisa dicoba lagi, terakhir sekali lagi gitu. Jadi ada 3 kali kesempatan untuk mencoba mengerjakan tugas remedinya. Kalau nggak hari ini bisa besok dilanjutkan mencoba lagi boleh. Tapi paling lambat itu besok untuk remedinya ya. Jadi hari ini dan besok. Silahkan itu boleh open book, boleh kamu kalau lupa caranya boleh lihat di buku. Ya. Nah, untuk sekarang Miss akan review atau beri kesempatan ke kalian untuk tanya-tanya tentang soal PTS yang kemarin, yang mana ingin dibahas. Adakah yang mau bertanya? Delapan b kita akan bahas soal PTS yang kemarin. Yang pertama, banyak lingkaran pada pola ketujuh adalah. Nah, jadi dikasih gambar lingkaran, pola pertama, 2, 3, dan seterusnya. Jawabannya 49, kenapa? Ada yang bisa? Kenapa jawabannya 49? Ada yang menjelaskan caranya? Ada yang mau? Kalau tidak, Miss tunjuk ya. Nishan, coba Nishan. Ayo Nishan, jawab lewat kolom chat boleh. Kenapa jawabannya 49 untuk pola ketujuh?
Nishan? Halo? Tidak bisa lihat? Tidak bisa lihat ya, Miss Share? Ini, silahkan. Sudah ulang. Kenapa jawabannya 49 untuk pola ke-7? Jelaskan caranya. Ya, dilihat dari banyaknya lingkaran hitam pada setiap gambar. Ada 1, 4, 9, 16. Jenis bilangan apa itu, Nishan? Lalu kalau tidak tahu namanya, setelah 16 ada bilangan apa berarti lanjutannya? Bisa kamu lanjutkan, lalu sampai ketemu bilangan 49. 1, 4, 9, 16, lalu apa lanjutan bilangannya? Ya, silahkan disebutkan setelah 16 apa? Saya tahu, Miss. Iya, sebentar Meli, kita kasih kesempatan Nishan ya. Ayo Nishan. Waktumu 10 detik. Ayo Nishan. Semangat Nishan. 1. Kemudian lanjutan bilangannya 4, 9, 16. Nah, lanjutannya apa? Oke, Meli coba deh. Meli bantu Nishan. Jawabannya 25, Miss. Oke, Disan sudah menjawab 25, 36, lalu 49 ya. Nah, kemudian barisan bilangan nomor 2. Nah, 2, 2, 4, 6, 10, 16. Itu adalah barisan bilangan Fibonacci ya. Nah, menemukan rumus suku ke N dari barisan bilangan ini harus tahu suku pertama apa, lalu bedanya berapa. Nanti masuk ke rumus UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 kali beda ya. Nah sebentar, ada yang nanya tentang grafik-grafik kemarin. Ya tadi itu tentang relasi dan fungsi ya, nomor 20. Nah, lihat rumus fungsinya. Oke, Nishan. Lihat rumus fungsinya anak-anak, 1 dikurangi 2x ya. Kemudian daerah asal diketahui ya, x-nya di antara negatif 1 dan 3. Elemen real. Berarti lihat daerah asalnya. Titik x-nya adalah di negatif 1 dan sampai 3. Dan itu harus ditandai dengan lingkaran putih. Nah, caranya adalah coba kamu masukkan x-nya negatif 1 ke rumus fungsi hx. Jadinya berapa? 1 dikurangi 2 kali negatif 1. Sebentar. Ya, hx-nya adalah 1 dikurangi 2x ya. Kemudian daerah asal dari fungsi tersebut adalah x, sedemikian sehingga negatif 1 kurang dari x. Sebentar.
Jadi X-nya ada di antara negatif 1 dan 3. X-nya elemen real. Nah, caranya patokannya ini. Ya, kalau kita ambil X-nya negatif 1 dan 3, maka ada fungsi HX-nya apa? Jadi 1 dikurangi 2 kali negatif 1 sama dengan 1 dikurangi negatif 3. 1 dikurangi 2. 1 dikurangi negatif 2, kan gitu ya. Jadinya 1 tambah 2 sama dengan 3. Lalu kalau X-nya kita ganti dengan bilangan 3 di sini, 1 dikurangi 2 kali 3 sama dengan 1 dikurangi 6. Jadi negatif 5. Di sini kita dapat titik negatif 1,3 dan 3, negatif 5. Nah, maka dari itu di soal titiknya adalah negatif 1,3 dan 3, negatif 5. Lalu dihubungkan dengan garis dan kedua ujung garis itu kita tandai dengan lingkaran warna putih karena negatif 1 dan 3 tidak termasuk dalam daerah asal. Ya, karena di sini tandanya kurang dari. Bukan kurang dari sama dengan. Kalau dia kurang dari sama dengan, maka ini dia lingkaran hitam tandanya. Ya. Gitu. Ada yang masih bingung? Begitu, Kesha? Bisa dipahami? Yang dapat 100 di kelas ini adalah ada 2 orang, Abi dan Kenatan. Ya. Yang lainnya ada juga sudah bagus-bagus. Ada yang belum dapat mencapai KKM. Tetap semangat, belajar lagi, berlatih lagi ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan soal nomor berapa mungkin? Atau Miss bahas satu-satu. Banyaknya pemetaan yang mungkin, bisa ya. Dari himpunan P ke Q, berarti harus lihat anggota Q ada berapa, anggota P ada berapa. Kevel, coba Kevel. Nomor 17, Kevel. Halo Kevel. Ya, Miss. Coba yang nomor 17. Kerjakan, penyelesaiannya dijelaskan. B12. Kenapa 12? Gimana rumusnya? Kalau banyak pemetaan yang mungkin dari P ke Q, berarti anggota Q ada berapa banyaknya di sana? Ada 3. Kalau P? 4. Pangkatkan, bukan dikalikan. Oh ya. Jadi 4 pangkat 3 itu sama dengan 4 pangkat 3 atau 3 pangkat 4 dari P ke Q, Kevel? 4 pangkat 3. Enggak. Ya. Dari P ke Q? 4 pangkat 3 yaitu C64. No, 3 pangkat 4. Kalau dari P ke Q, harus Q yang dipangkatkan P. Ya, anggota Q, banyaknya anggota Q dipangkatkan anggotanya, banyaknya anggota P. Ya. D81.
Iya, 81. 3 dipangkatkan 4 ya. Oke, kemudian Carmen, apakah sudah bergabung? Carmen? Oh, mana Carmen? Ada yang tahu Carmen kemana? Ini dia Carmen. Halo Carmen? Ya, Carmen bisa lihat screen yang Miss share. Coba yang nomor 16 Carmen. Jelaskan caranya. Diketahui fungsinya, lalu domain fungsi. Daerah hasil fungsi adalah. Gimana caranya? Domain berarti dia jadi X atau Y. Kalau domain daerah asal, berarti bilangan-bilangan ini jadi X ya. Dia sebagai X. Nah, kalau X-nya negatif 2, dimasukkan ke fungsi fx, jadinya bagaimana? Gitu. Ayo Carmen coba. Sekarang Miss udah ingetin tuh. Hati-hati untuk yang nomor 16 ini. Ya, waktu itu, jawabannya beda-beda tipis. Kalau kamu harus cari detail semuanya. Ya, 5x berarti 5 kali x. 5 kali negatif 2. Jadi 3 dikurangi 5 kali negatif 2. Ya, betul Cornel. Ya, Carmen, begitu. Coba, 3 dikurangi 5 kali negatif 2. Hasilnya apa? Benar nggak Miss tandain itu B? Coba Carmen kerjakan, lanjutkan ya. Ganti X-nya dengan negatif 2, apa hasilnya? Lalu negatif 1 sampai 2. Ya, betul. Negatif 7, lalu negatif 2, 3,
Kalau X-nya diganti 0, jawabannya Fx-nya adalah 3. Oke. Lalu kalau X-nya 1, tiga kurang 5, negatif 2, Carmen ya. Kalau negatif 1 kali negatif 5, positif 5. 3 tambah 5 jadinya, Carmen. Coba dihitung ulang ya. Nah, jadi negatif 2 kali negatif 5 kan positif 10. 3 ditambah 10 jadinya 13. Begitu ya. Jadi yang kalau X-nya negatif, dia jadinya bilangan positif yang lebih besar. Ya. Karena ini dikurangi. 3 dikurangi 5 kali negatif 2, berarti 3 dikurangi negatif 10. Jadinya positif 13. Demikian. Lalu itu dikerjakan, nanti dapat dah jawabannya itu positif 13, 8, 3, negatif 2, dan negatif 7. Lalu ditulis sesuai urutan dari terkecil ke terbesar, maka nanti optionnya yang B. Ya, Carmen, Miss ada WhatsApp kamu tanggal 7 Oktober soal remedi koordinat kartesius, silahkan itu dikerjakan. Ya Carmen ya. Paling lambat besok dikumpul lewat WhatsApp. Kemudian tugasnya Carmen yang project video presentasi belum? Itu dikerjakan ya. Oke. Anak-anak tolong tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu supaya tidak numpuk tugas di akhir. Dan juga kalau mau nilainya di rapot tidak 0, ya kumpulkan tugasmu. Gimana caranya guru-gurunya ngasih kamu nilai kalau kamu nggak ada kumpul tugas? Ya apa yang harus dinilai? Kan gitu ya, bingung. Nggak ada yang harus dinilai. Kalau nggak ada tugas yang dikumpulin, ya wajar saja kalau dapat 0. Begitu ya. Kemudian selanjutnya Ethan, nomor 15 coba Ethan. Ethan? Nomor 15? Iya, Miss. Ya, coba nomor 15 Ethan jawab. Kenapa Ki? Himpunan di atas yang merupakan fungsi. Himpunan pasangan berurutan di atas yang merupakan fungsi adalah, masih ingat tidak? Syarat suatu fungsi harusnya bagaimana? Halo Ethan? Di chat, Miss. Oh, pasangannya satu-satu, nggak ada yang sama. Ya. Nah, karena domainnya atau yang sebagai X yang di depan ya, 1,1 kan itu 1, 2, 3, 4, itu masing-masing ditulis satu kali ya, nggak ada dua. Nggak, jadi dia nggak milih dua. Kalau misalkan yang P kan ada muncul 2 kali nih, yang Miss Block ini. Nah, angka 1 muncul 2 kali, artinya si 1 memilih angka 1 di sebelahnya, kemudian memilih angka 2 juga. Ya kan, itu nggak boleh kalau fungsi. Ya, harus memilih 1 kali anggota asal itu. Ya, atau domainnya harus memilih 1 kali saja. Jadi dia muncul 1 kali di situ. Ya,
karena pasangannya satu-satu, nggak ada dua pasangan yang sama. Ya, lebih tepatnya karena setiap anggota daerah asal memilih satu anggota daerah hasil, artinya dia muncul satu kali aja angkanya yang sebagai X ya, yang di depan. Bilangan yang di sebelah kiri dalam satu tanda kurung itu hanya muncul satu kali. Oke? Kita lanjutkan. Grace? Adakah Grace? Sini. Grace. Coba Grace, yang nomor 14 Grace. Domain. Yang di koordinat ini, yang duluan itu adalah X ya, yang di depan itu X. Jadi misalkan ini 2,3. Berarti X-nya adalah 2, Y-nya adalah 3. Ya. Oke. Kemudian ya, benar ya, yang tadi itu udah satu anggota daerah asal memilih satu anggota daerah hasil. Ya, itu fungsi. Kita lanjut ke nomor 14. Domain relasi di atas. Coba Grace. Halo Grace. Domainnya apa Grace? Grace bisa dengar suara Miss? Kalau bisa tolong kasih respon. Bisa di kolom chat responnya. Halo, Grace? Bisa jawab iya, Miss, kalau bisa dengar suara Miss? Kalau tidak, Miss coba Dika. Dika, halo Dika. Dika. Dika, halo. Ini pada kemana? Kalau ke toilet izin ya, supaya Miss tahu kamu kemana. Dika, halo Dika. Coba yang nomor 14 Dika yang jawab. Gilirannya Dika sekarang menjawab untuk yang nomor 10. Garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Yang mana Dika? Ayo perhatikan gambarnya. Kenapa garis M? Tanda ciri-cirinya suatu garis tegak lurus apa Dika? Ayo, apa ciri-ciri dua garis tegak lurus Dika? Ya, harus tahu alasannya kenapa itu disebut garis tegak lurus dengan sumbu X, garis M.
10 ya? Ya, Meli mau membantu menjawab. Kenapa M Boleh, Miss. disebut tegak lurus? Karena dia berpotongan dengan sumbu X. Ya, dia berpotongan dengan sumbu X dan kenapa disebut tegak lurus? Membentuk sudutnya? Tunggu dulu, Miss. Ya. Saya nggak tahu, Miss. Sudut apa, Miss? Sudut apa itu? Coba dilihat. Di sini. Jenis sudut ada lancip, tumpul, siku-siku. Siku-siku. Oke, dia membentuk sudut siku-siku Dika, ya, tegak lurus. Berarti dia membentuk sudut siku-siku. Seperti tanda salib gitu ya jadinya garisnya. Ya, maka dia tegak lurus. Oke. Waktu kita sudah habis, jadi tolong belajar-belajar lagi anak-anak ya, yang khususnya yang remedi. Silahkan dikerjakan soal remedinya yang ada di Moodle, ada 3 kali kesempatan sampai kamu mencapai KKM. Kalau belum juga, ya nanti ada tugas tambahan lain. Oke? Cara nyari acuan. Cara mencari titik acuan. Perhatikan, misalnya nomor 9, posisi rumah indah dengan acuan rumah melati. Posisi rumah indah dengan acuan rumah melati. Berarti dari melati berangkat ke rumah indah. Ke kiri atau ke kanan dulu? Pilihnya, ke kiri kan. Ke kiri berapa kotak? Lalu ke atas berapa kotak? Ingat, ke kiri itu negatif, ke bawah itu negatif, ke kanan dan ke atas itu positif tandanya. Ya, gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mencari titik acuan berarti misalkan kamu mau cari rumah Indra dengan acuan rumah Dika. Berangkatnya itu dari titik acuan anak-anak. Dari rumah Dika ke rumah Indra, ke kanan atau ke kiri? Itu ya, dari gambar koordinat kartesiusnya. Ke kanan berarti positif ya. Lalu ke atas berarti positif juga. Nah, lihat kotaknya berapa kotak dia? 1, 2, 2 ya. Lalu naiknya 4 berarti 2,4 positif keduanya gitu. Sudah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, yuk. Kita sudah habis, kita akhiri sampai di sini. Semangat belajar anak-anak ya. Ini saatnya kamu belajar bagaimana kamu mengendalikan dirimu di rumah ya, karena Miss atau Misternya nggak bisa pantau kalian secara langsung. Sekarang gimana kalian belajar menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Ya, untuk belajar dari rumah gimana menyelesaikan tugas-tugas, kalau nggak ngerti tanya. Ya, coba bisa via Zoom, kita punya kesempatan via Zoom meeting. Ini adalah gunakan kesempatanmu dengan baik, tanyalah, jangan malu. Namanya orang belajar ya. Salah itu biasa, yang penting kita mau memperbaiki kesalahan kita. Mau belajar apa yang seharusnya atau yang sebenarnya, memperbaiki kesalahannya. Untuk kedepannya jadi lebih baik. Ya. Tidak usah malu anak-anak. Bisa di kolom chat kamu tanya, Miss nggak akan sebut namanya kalau misalnya mau bertanya. Ya. Oke, demikian anak-anak. Kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang pelajaran matematika untuk review materi PTS. Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan Tuhan untuk anak-anak-Mu, biar anak-anak boleh belajar disiplin, bertanggung jawab terhadap tugas-tugas mereka ya Tuhan. Berikanlah semangat dalam belajar,
sehingga keberanian untuk bertanya, sehingga mereka boleh memanfaatkan waktu untuk belajar dengan baik ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam Tuhan kasih-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan anak-anak, karena hari Kamis dan Jumat libur, kita ketemu lagi hari Senin depan ya. God bless you. Bisa dengar suaranya Miss? Maaf, kameranya sedang ada masalah. Jadi ditunggu perbaikannya dulu. Tapi bisa dengar suaranya Miss kan ya? Kalau bisa kasih jempolnya dulu. Oke, terima kasih. Tunggu sebentar ya, kameranya masih ada masalah ini. Sip, terima kasih. Sebentar ya. Mister, ini nggak ada ya, Mister ya? Aduh, saya nggak bisa share ini nih. Nggak mau kameranya. Nggak mau, Pak Yudi. Udah mau? Oh, sudah. Sip. Sudah ya kelihatan? Oke. Aduh, kameranya memang sedikit ini. Oke, baik anak-anak. Kita mulai pelajarannya. Sebelum mulai pelajaran, Miss mau ingatkan ke kalian yang belum ikut PTS. Silahkan kalian ikuti susulan di Moodle. Nanti sore mulai jam 3 sampai jam 5. Sudah? Yang belum mengikuti PTS, silahkan kalian ikuti nanti sore jam 3 sampai jam 5. Ya, yang belum itu, yang nilainya belum ada di Miss itu ada Carmen ya, sama Nishan belum Miss temukan nilainya. Ya, nanti coba ikuti PTS susulannya mulai jam 3 di Moodle. Ya. Terima kasih anak-anak. Nah, untuk hari ini Miss akan review kembali tentang Krune Satme yang beberapa waktu lalu kita sempat bahas, yang kita pelajari. Setelah Miss review, Miss akan kasih kalian tugas. Tugas ini harus kalian kerjakan sekarang. Ya. Kerjakan sekarang. Setelah itu Miss akan bahas dan kalian periksa apakah benar atau salah jawabannya kalian. Setelah itu sebutkan jumlah benarnya. Itu yang akan jadi nilai pertama di materi yang kedua ini. Ya, jadi Miss minta kejujurannya kalian. Kalau memang salah, salah. Kalau memang benar, benar. Ya. Itu tugasnya kalian hari ini. Dikerjakan hari ini, Miss kasih waktu 20 menit nanti. Tapi sebelumnya, Miss akan review dulu tentang Krune Satme atau kata majemuk. Oke. Bisa dilihat kan slide-nya jelas? Kalau kurang jelas silahkan kalian kasih tahu Miss lewat chat atau raise hand. Nanti Miss perbaiki. Ya. Sudah? Nah, Krune Satme, tolong dengarkan baik-baik, nanti ada tugas untuk kalian. Krune Satme atau kalau di bahasa Indonesia itu adalah kata majemuk. Ya, kata majemuk. Tentu kalau kita bicara majemuk itu pasti jumlahnya lebih dari 1. Entah itu 2, 3, 4, 5 dan lain dan seterusnya.
Ya, jadi sama dengan bahasa Indonesia, di bahasa Bali juga ada kata majemuk atau istilahnya itu adalah kruna satme. Sudah. Kruna satme itu inggih punika angkepan kalih kruna utawi lintang sanes suksmanyane asiki. Ya. Jadi kruna satme punika angkepan kalih kruna utawi lintang sane suksemane asiki menten. Atau kalau di bahasa Indonesia, kruna satme ini adalah gabungan dari dua kata atau bisa juga lebih, di mana artinya itu akan menjadi satu. Ya, dia menyatu artinya. Meskipun berbeda, nanti dua kata ini, tapi artinya ketika dia digabung itu akan menjadi satu. Sudah? Contoh, meme bape. Meme itu ibu, bape itu ayah. Kalau dia digabung, jadilah orang tua di bahasa Indonesia. Tapi kalau di bahasa Bali itu artinya rerame. Lalu ada lemah peteng. Lemah itu siang, peteng itu malam. Lemah peteng, siang malam. Seharian kalau dia digabung. Atau kalau di bahasa Bali, awai. Nah, begitu juga dengan selem denges, biu batu. Nah, dia akan menjadi satu pengertiannya. Itulah kruna satme. Ya, kruna satme sendiri juga terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah kruna satme pepadan. Atau kalau di bahasa Indonesia, itu adalah kata majemuk setara. KSP dan KMS. Nah, kruna satme pepadan, kata majemuk setara. Setaranya bagaimana, Miss? Oke. Setaranya seperti ini. Kruna satme pepadan inggih punika kruna-kruna sane ngewangun kruna satme puniki maduwe kedudukan setara. Nenten saling nyinahang. Artinya adalah kata-kata yang membentuk kata majemuk ini memiliki kedudukan yang setara. Dia tidak saling menegaskan. Sudah? Kata majemuk ini dibangun oleh dua kata yang setara kedudukannya. Kalau dia kata sifat, sama-sama kata sifat. Kalau dia kata benda, sama-sama kata benda. Tapi mereka tidak akan saling menegaskan. Yang di depan tidak akan menegaskan yang di belakang. Yang di belakang tidak akan menegaskan yang di depan. Setara mereka kedudukannya. Sudah? Itu kruna satme pepadan. Kruna satme pepadan sendiri juga memiliki dua jenis. Ya, yang pertama kruna satme pepadan metung kali. Atau kalau di bahasa Indonesia itu adalah kata majemuk setara berkebalikan atau berlawanan kata. Jadi metung kali ini adalah lawan kata. Mereka setara tapi berlawanan kata. Contoh, meme bape. Meme ini ibu, konotasinya ke perempuan. Bape ini ayah, konotasinya ke laki-laki. Mereka setara. Tapi perbedaannya adalah lawan katanya dari jenis kelamin. Nah, ceni kelih, sama-sama kata sifat. Ceni itu muda, kelih itu tua. Tua muda, dia kebalikan atau betul kali. Truna truni, pemuda pemudi juga kebalikan. Lemah peteng, siang malam juga kebalikan atau kruna satme metung kali. Pepadan metung kali, ya. Lalu yang kedua, kruna satme pepadan ngerasang arti. Ngerasang arti ini artinya memperkuat makna. Kata majemuk setara memperkuat makna. Contoh, kuning gading. Kuning itu kuning, gading itu juga kekuningan. Kalau kuning gading dia disatukan, digabungkan, maka menjadilah kuningnya itu kuning langsat, kuning sekali. Ya, lebih kuat dia makna kuningnya. Lalu olas asih. Olas itu kasih atau cinta, asih itu juga kasih. Sama-sama kasih kan.
Kalau dia digabungkan lagi lebih kuat artinya cinta kasih. Seperti itu. Terus ada mi ngalep. Mi itu harum, ngalep itu juga harum. Mi ngalep harum semerbak, harum yang sangat kuat. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan mas mani, barak biing dan manis melenyat. Ya, mereka ketika bergabung lebih kuat artinya. Barak itu merah, biing itu juga merah. Ketika barak biing bergabung maka jadilah merah menyala. Ya, merah sekali itu sangat merah. Jadi lebih kuat dia makna merahnya. Sudah? Itu untuk yang Krunasatma pepadan. Ingat ada 2 jenis, matung kalik dan ngerasang arti. Nanti kalau ada soal biar nggak salah kalian nanti ya. Itu yang pepadan. Terus jenis yang kedua adalah Krunasatma tan pepadan. Ya, Krunasatma tan pepadan atau kata majemuk tidak setara. Tidak setaranya bagaimana? Ketika Krunasatma tan pepadan ini ada, kruna ini dibangun oleh 2 buah kata. Kewangun untuk kalih kruna. Ka pertama, asiki pinaka undeng sanelianan dados keterangan. Dadosnya nih sinalih tunggil nerangang kruna sanelianan. Artinya kata majemuk tidak setara atau Krunasatma tan pepadan ini dibangun oleh 2 kata. 2 kata nih dia membangun dia. Tapi satu kata sebagai intinya atau pokoknya, yang satunya lagi sebagai keterangannya. Yang satunya diterangkan, yang satunya menerangkan. Nah, sehingga salah satunya ini akan berfungsi sebagai penerang dan diterangkan. Ya contohnya, gedang renteng. Gedang itu pepaya, renteng itu renceng. Kalian tahu kan kalau beli shampoo sachet itu satu renceng. Itu gedang renteng. Mereka tidak setara. Gedang ini buah, renteng ini bentuk. Ya, tapi kalau mereka bergabung, si gedang ini akan diterangkan oleh renteng. Gedang renteng ini adalah jenis pepaya. Kalau gedang aja pepaya, gedang renteng jenis pepaya. Nah, renteng ini yang menerangkan jenis pepayanya si gedang. Jenis pepaya bagaimana? Jenis pepaya yang panjang-panjang dan tersusun rapi ke bawah, itu gedang renteng. Itu juga dengan galang kangin. Galang itu terang, kangin itu timur. Kalau di timur sudah terang, artinya kan sudah mau siang. Galang kangin, terang di timur, terang benderang dia jadinya. Ya, jadi si kangin ini yang menjadi keterangannya. Galang ini yang diterangkan. Galang, oh terang dia. Di mana terang? Di timur. Oh berarti sudah mau siang karena matahari sudah mulai naik dari timur. Seperti itu logikanya. Tieng buluh juga sama, biu batu, biu batu. Biu itu kan pisang, batu itu batu. Tidak ada kesetaraan antara biu dan batu. Jenis makanan dan benda mati. Tapi kalau mereka bergabung itu bisa. Nah, biu batu ini adalah jenis pisang. Si batu inilah yang menerangkan jenis pisang apa si biu ini. Jadi biu batu inilah jenis pisang yang di dalamnya ada biji kecil-kecil seperti batu. Makanya dia disebut biu batu atau pisang batu. Dia jenis pisang. Tapi kalau biu aja, ya kita nggak tahu biu apa. Apakah biu susu, biu raja, biu batu, atau biu ijo, biu gadang. Nah, kita kan nggak tahu. Tapi kalau sudah ada keterangan di belakangnya, maka akan jadilah dia jenis pisang yang ada biji di dalamnya. Disebut pisang batu atau kalau di bahasa Bali itu biu batu. Ya. Begitu juga kacang hijau. Kacang hijau, kacang itu makanan, hijau itu warna, tidak ada kesetaraan kan? Tapi mereka bergabung dan membentuk suatu arti. Kacang hijau, ya jenis kacang yang kecil-kecil yang sering kalian pakai bubur. Hijau inilah yang menerangkan si kacang. Hijau ini yang menjadi keterangannya. Kalau kita bilang kacang aja, kacang kan banyak jenis. Ada kacang kapri, kacang merah, kacang mete, dan banyak lagi. Tapi kalau ada keterangan di belakangnya kacang hijau, berarti yang sering dipakai buburnya itu maksudnya. Jadi mereka tidak ada kesetaraan, hanya ketika mereka bergabung, mereka akan membentuk
makna baru dan saling menerangkan. Atau salah satunya itu menjelaskan. Begitu juga dengan nyuh gading. Nyuh gading. Nyuh itu kelapa, gading itu kuning. Tidak ada kesetaraan kan. Tapi si gading ini menjadi keterangan dari nyuh. Nyuh gading itu kelapa yang bagaimana? Kelapa yang berwarna kekuningan. Atau kuning menuju ke orange. Itu nyuh gading. Kelapa gading. Kalau di bahasa Indonesia disebutnya. Ada nyuh gadang. Gadang itu hijau. Nyuh itu kelapa. Kelapa hijau. Nyuh gadang. Nah, seperti itu dia yang Runasatma tanpa padan. Ya, jadi satu sebagai inti, satu sebagai keterangan. Dan kalian jangan lupa, antara Krunasatma tanpa padan dengan Krunasatma ngerasang arti dia hampir mirip. Tapi kalau di pepadan tentunya dia setara ya. Kalau sifat, kedua-duanya sifat, kata sifat. Kalau dia kata benda, kedua-duanya kata benda. Setara dia. Tapi kalau di tanpa padan, dia tidak ada kesetaraan. Mereka hanya satunya pokok, satunya keterangan. Ketika bergabung membentuk makna yang baru. Seperti itu. Jadi hati-hati membedakan antara Krunasatma tanpa padan dengan Krunasatma pepadan ngerasang arti. Oke. Sudah? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Miss mereview yang beberapa waktu lalu biar kalian tidak lupa. Nah, tugasnya kalian sekarang adalah tara. Silahkan kalian cari jenis kata majemuk dari kata di sebelah kiri, di kolom sebelah kirinya ini. Ya. Ada 26 kata. Ada 26 Krunasatma. Tugasnya kalian adalah mencari sorohan Krunasatma. Dia itu jenis Krunasatma yang mana? Contoh, Miss kasih contoh ya nomor 1 ini contoh. Damar kurung. Lampu kurung. Dia adalah jenis Krunasatma tanpa padan. Itu. Lalu kalian cari yang di bawahnya. Kalau dia jenis Krunasatmanya pepadan, kalian harus lengkapkan dia. Krunasatma pepadan metung kali atau Krunasatma pepadan ngerasang arti. Seperti itu. Harus lengkap, tidak boleh Krunasatma pepadan, jangan seperti itu. Pepadannya yang bagaimana? Apakah dia Krunasatma pepadan metung kali ataukah dia Krunasatma pepadan ngerasang arti? Itu harus kalian lengkapkan. Tapi kalau dia Krunasatma tanpa padan, kan kalian tinggal nulis aja Krunasatma tanpa padan. Ya. Silahkan kalian tulis ini. Miss kasih waktu 20 menit. Ya, setelah 20 menit kita periksa lalu kalian sebutkan berapa jumlah benarnya kalian. Itu akan menjadi nilai pertama di tugas yang pertama ini. Oke, Miss kasih waktu 20 menit dari sekarang. Pukul 10.00 sudah harus selesai. Bukan. Pukul 9.45 harus sudah selesai. Setelah itu kita bahas dan kita masukkan nilainya. Kalau ada pertanyaan silahkan, Miss apa artinya ini Miss? Boleh kalian bertanya seperti itu. Ya. Dan Miss minta kejujurannya nanti ketika kita periksa, tidak boleh ada yang memperbaiki. Kalau emang salah ya salah. Ya anak-anak ya. Sudah? Silahkan kalian kerjakan ini. Miss kasih 20 menit. 9.45 sudah harus selesai semuanya. Kita bahas, lalu kita masukkan nilainya. Oke, silahkan. Ada yang ngechat nggak? Oke. Daki cuil peteng dedet. Daki cuil peteng dedet. Daki cuil itu masuk ke ngerasang arti dia. Daki itu kotor, cuil itu juga kotor artinya. Kalau daki cuil bergabung dia sangat kotor. Peteng dedet. Peteng itu gelap, dedet itu juga gelap. Kalau dia bergabung, peteng dedet sangat gelap atau gelap gulita. Seperti itu dia jadinya. Sudah? Silahkan kalian kerjakan.
Kacang lindung. Kacang itu kacang, lindung itu belut. Nah, setara nggak tuh? Kacang lindung. Kacang belut. Nah, maksudnya di sini adalah kacang lindung ini adalah jenis kacang yang panjang-panjang. Kalau di bahasa Indonesia itu adalah kacang panjang. Jadi dia masuk ke mana? Silakan dimasukkan jenisnya. Kalau sudah di slide yang ini, nanti kasih tahu Miss ya. Miss pindah ke slide berikutnya Miss. Seperti itu ya. Silahkan ditanyakan lagi anak-anak. Yang belum mengerti artinya, boleh ditanyakan ke Miss. Nanti pas kita periksa biar sedikit salahnya ya.
Oke, tua bajang. Tua itu tua, bajang itu remaja. Ya, remaja dan tua. Nah, masuk apa dia? Silahkan dicari dulu. Sudah? Bisa Miss lanjut ke slide berikutnya, anak-anak? Kalau bisa, kasih tahu bisa Miss lanjut. Kalau tidak, tunggu Miss, direspon dulu Miss-nya. Sudah? Engsap mati. Engsap itu lupa, mati itu mati. Engsap mati itu kalau digabung, dia bisa lupa sekali itu artinya. Engsap itu lupa dia.
Sudah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Sepuluh menit lagi waktunya. Miss lanjut ke slide berikutnya ya. Ada 12 kronosatma lagi. Silahkan kalian cari jenisnya. Masih 5 menit lagi. Del, Apa? cari yang Tadi yang apa? Apa sih? Wow, wow. Oh, di wow, wow. Kenapa wow, wow? ada yang aneh. Kuning langsat. Jangan. Wow. Dari yang kuning. Gitu. So, mic-nya kebuka, so.
5 menit lagi. Oke, waktunya sudah habis. Mari kita periksa. Ya, sekarang diperiksa ya anak-anak ya. Kita mulai dari, nah ini. Ya, Tua Bajang. Sudah disebutkan, kalian periksa pekerjaannya kalian ya.
Oke. Tua bajang itu termasuk di kruna satmo pepadan metung kalik. Bisa ngetik di sini. Sudah. Tua bajang, kruna satmo pepadan metung kalik. Sudah? Apa, Miss? Kruna satmo pepadan metung kalik. Oke. Tua bajang ini pepadan metung kalik ya. Toya penembak. Kruna satmo tan pepadan. Nomor 3. Tan pepadan. Cegiaknya lolet. Kruna satmo pepadan ngerasang arti. Sudah? Nomor 4, pepadan ngerasang arti. Sudah? Yang nomor 5, kruna satmo pepadan ngerasang arti. Bisa ngetik di PowerPoint ini karena expired dia produk key-nya. Udah. Nomor 6, pekak dadong. Kruna satmo pepadan matung kalik. Nah, sudah? Nomor 7, kacang lindung. Kruna satmo tan pepadan. Nomor 8, tegah ngalik. Kruna satmo pepadan ngerasang arti. 9, biu batu. Dia kruna satmo tan pepadan. Nyuh bulan. Nomor 10. Nyuh bulan itu masuk ke kruna satmo tan pepadan. 11, putih nyentak. Kruna satmo pepadan ngerasang arti. 12, itu yang penyahalatik tadi ngerasang arti juga. Putih nyentak sama dia. Kruna satmo pepadan ngerasang arti. Hengsap mati. Hengsap itu lupa kata sifat. Mati juga mati. Kata sifat. Hengsap mati lupa sekali. Ya, setara sama kata sifat. Tapi si mati ini menerangkan si hengsap bahwa dia tuh benar-benar lupa gitu. Lupa sekali. Jadi dia adalah kruna satmo pepadan ngerasang arti. Kalau yang bajang truno, bajang itu pemudi, truno itu pemuda. Sudah pasti dia adalah kruna satmo pepadan metung kalik. Oke. Lalu ada nomor 15. Dicek ya. Kalau salah, coret. Kalau benar, benarkan. Kebos dingin. Kebos itu panas. Dingin itu dingin. Tentunya dia adalah kruna satmo pepadan metung kalik. Panas dan dingin. Nah. 16. Biu kayu. Sama seperti biu batu tadi. Dia adalah kruna satmo
Hutan pepadan. 17. Berak tigrik, kurus kering. Berak itu kurus, tigrik itu juga kurus. Kalau digabung berak tigrik ya kurus kering ya, kurus sekali artinya. Berarti dia adalah Krunasatma pepadan, ngerasang arti. Dah. 18. Sama juga peteng dedet. Peteng itu peteng, dedet itu juga peteng. Kalau digabung ya gelap gulita, sangat gelap. Berarti dia masuk di ngerasang arti. 19. Bagus genjing. Bagus itu tampan, genjing itu juga tampan. Berarti dia ngerasang arti, dia memperkuat makna. 20. Tegah ngalik, tegah itu tinggi, ngalik itu juga tinggi. Kalau digabungkan, ya dia ngerasang arti. 21. Kuning gading, ini sudah pasti nih, ngerasang arti dia. Tuh keping, tuh itu kering, keping itu sampai dia pecah-pecah. Tuh keping, berarti dia sangat kering atau kering kerontang. Dia juga sama, ngerasang arti anak-anak. 23. Gelang menggelandaran, sama juga ngerasang arti. 24. Pakah ngelak, tresna asih, cinta kasih, ngerasang arti juga dia. Banyak sekali ngerasang artinya. 25 juga sama, sampai 26. Semuanya ngerasang arti. Ya, itu dia. Silahkan dicek. Kalau sudah dicek-cek. Nah, ini sudah share di chatnya ini. Silahkan kalian hitung berapa jumlah benar, berapa jumlah salah. Miss panggil namanya. Kalian boleh jawab di chat, boleh juga aktifkan mute suara. Ingat, kalian cukup jawab berapa jumlah benarnya kalian. Sudah dihitung? Benar salah benarnya? Bisa saya minta benarnya ya. Oke. Dari yang pertama dulu. Cornelius Hari. Berapa jumlah benarnya? Ada 25 krone. Hitung berapa benarnya kalian ya. Dika kalau salah 8 benarnya 5. Coba dihitung dulu. Ini ada 25 soal. Kan 26 harusnya, tapi sudah dipotong 1 untuk contoh, berarti sisanya 25 soal. Silahkan hitung berapa benarnya kalian. Ya. Cornelius Hari, berapa jumlah benarnya? Oke. Fabio? Fabio Christian. Dika, Komang Dika Pratama, coba dihitung ulang ya. Terus Daniel. Daniel Christopher. Kenatan. Kenatan Gunas.
Betulnya aja ya, salahnya enggak usah. Betulnya saja berapa? Kenatan. Oke, Kenatan belum merespon. Ethan Charles Manuelo. Ethan, Kenatan dan Ethan. Tidak ada respon. Gracielo Moses. Oke. Samuel Excelino. Nissan. Adiwira Kavel Santoso. Ya, Miss? Adiwira ya? Ya. Iya, benarnya berapa? Nggak tahu. Ayo, dihitung dulu. Oke. Nishan Santos. Nishan? Benarnya berapa? Kirsten Immanuel. Kirsten Immanuel. David. Oke, David sekarang. Evelyn. Lakeisha Fianca. Putu Lakeisha. Tidak ada. Rania Rana. Rania Rana sudah. Abigail. Oke, Kenatan. Mana dia Kenatan tadi? Abigail. Areta. Areta. Sharon. Keisha. Nishan sebelah. Nah, benarnya ini ya. Jangan sampai salah kantik kalian ngasih Miss. Graciela. Meli Aulia. Betul 14, Miss. Oke. Carmen. Carmen. Yang belum itu ada Ethan,
Lakeisha, Areta, dan Carmen. Silahkan. Waktunya sudah habis. Dikasih tahu dulu Miss berapa jumlah benarnya anak-anak. Kurang lagi 4 orang. 1, 2, 3, 4. Apakah ini tidak masuk atau bagaimana? Oke, waktunya sudah habis. Tidak ada respon berarti nilainya kosong ya, masih berempat. Nanti tolong diinfokan temannya anak-anak. Carmen, Areta, Lakeisha, dan Ethan. Itu yang belum. Oke, untuk hari ini Miss cukupkan dulu. Waktunya sudah habis. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Sampai bertemu minggu depan. Semoga kita semua selalu sehat. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Kenatan, pimpin kita dalam doa, nak. Yuk. Aktifkan audiomu, pimpin kita dalam doa. Baik, thank you, Kenatan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mulai pelajaran IPS. Tuhan berkati Mr. Arif yang akan mengajar supaya bisa mengajar dengan baik dan untuk kita supaya bisa mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, thank you, Kenatan. Oke, sebelum Mister masuk ke materi selanjutnya, jadi Mister ingin tanyakan terlebih dahulu untuk PTS kalian. Ada yang mengalami kesulitan tidak? Atau aman Mister soal PTS-nya gitu ya? Oke, ada yang mengalami kesulitan? Kalau tidak ada, tolong kasih tanda jempol. Nah, nanti di kelas kalian berarti ada 2 anak yang mau tidak mau Mister harus kasih remedial karena nilainya memang terlalu kecil ya. Jadi kalau di bawahnya misalnya 73, 70 itu Mister masih bisa lihat dari kerajinan kalian, menjawab di kelas gitu ya, Mister bisa bantu. Tapi kalau udah nilainya 40, 50, nah mau harus remedi, nanti Mister akan info dari wali kelasnya kalian remedinya apa gitu ya. Jadi kalau kalian dapat info remedi PS dari wali kelas kalian, berarti itu adalah remedinya Mister. Tolong dikerjakan dengan baik ya. Jadi ada Mister lupa, mungkin 2 atau 3 anak ya di kelas 8B yang remedi. Oke. Di luar itu ya tidak ada masalah berarti ya. Oke. Kita akan mulai pembelajaran kita. Jadi materi kita selanjutnya itu adalah tentang interaksi sosial. Jadi interaksi sosial kalau kalian lihat itu kalian sudah dapat di kelas 7 ya, tentang interaksi sosial gitu ya, antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Itu yang kalian dapat di kelas 7. Nah, sekarang ini adalah materi interaksi sosial lanjutannya dari kelas 7. Nah, yang kita pelajari itu terdiri dari 3 submateri. Yang pertama adalah mobilitas sosial. Yang kedua itu adalah pluralitas ya, jadi keragaman gitu ya. Yang ketiga itu adalah tentang konflik sosial dan integrasi sosial. Nah, jadi nanti itu 3 submateri yang kita akan bahas setelah PTS ini gitu ya. Nah, pertemuan hari ini Mister akan jelaskan materi pengantar untuk mobilitas sosial. Ya. Jadi Mister akan share terlebih dahulu PowerPoint-nya. Kalau Mister kalian merasa ada kendala, tolong di chat Mister gitu ya. Oke, misalnya apapun kendalanya gitu ya, tolong di chat Mister. Oke. Ya. Nah, ini materi utama kita, materi yang pertama kita yaitu tentang mobilitas sosial. Ya. Nah, jadi tujuan pembelajarannya kalian mampu jangan menganalisis lah, melihat ya atau
mampu mengamati suatu peristiwa mobilitas sosial dilihat dari bentuk, faktor pendorong atau penghambat, saluran yang digunakan, serta dampak yang terjadi. Jadi dari materi mobilitas sosial ini, kalian akan belajar yang namanya bentuk mobilitas sosial, faktor pendorong atau penghambat mobilitas sosial, saluran yang digunakan untuk melakukan mobilitas sosial, dan dampak yang terjadi karena adanya mobilitas sosial tersebut. Ya, jadi seperti itu. Oke. Nah, mulai dari pengertian dulu, pengertian dari mobilitas sosial. Ya, nah ini Mister ambil dari salah satu tokoh ya, ahli psikolog ya. Jadi dia terkenal sebagai tokoh psikologis gitu ya, yang ahli. Nah, di sana ada Bapak Anthony Giddens, di mana dia berpendapat bahwa mobilitas sosial itu menuju pada gerakan dari orang per orang dan kelompok-kelompok di antara kedudukan-kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. Jadi mobilitas sosial di sini bukan hanya berbicara perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain, tetapi juga berbicara dari perpindahan penduduk dari kedudukan sosialnya ya di masyarakat ataupun kedudukan ekonomi di masyarakatnya, seperti itu. Nah, lebih jelasnya nanti kita akan lihat di bentuk-bentuk mobilitas sosialnya. Ya. Oke, kita akan lanjut di bentuk-bentuk mobilitas sosial. Oke. Nah, bentuk mobilitas sosial itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah mobilitas sosial vertikal. Nah, vertikal ini kalau kalian lihat berarti garis yang kalau di matematika gitu ya, misalnya itu vertikal ya garis yang ke atas gitu ya. Oke. Nah, mobilitas sosial vertikal ini juga dibagi jadi 2, yaitu vertikal naik dan vertikal turun. Oke. Nah, apa bedanya? Kalau vertikal naik itu adalah menunjukkan perubahan kelas sosial yang lebih baik dari kelas sosial sebelumnya. Jadi ada peningkatan kelas sosial. Contoh sederhananya, misalnya kalian sekarang masih murid SMP gitu ya. Nah, nanti kalian tamat SMP, kalian melanjutkan ke SMA. Jadi kalian secara tidak langsung mengalami yang namanya vertikal naik dari yang murid SMP menjadi murid SMA. Nanti juga kalau SMA sudah tamat, kalian lanjut kuliah gitu misalnya jadi mahasiswa, nah jadi itu ada kenaikan lagi jadi murid SMA menjadi mahasiswa. Begitu terus. Ya, dari pengangguran menjadi yang sudah bekerja. Nah, itu adalah salah satu contoh vertikal naik. Nah, vertikal turunnya itu adalah gerak perpindahan status atau kedudukan seseorang menuju status atau kedudukan lebih rendah. Jadi ini vertikal turun gitu ya. Ya, contoh sederhana misalnya pensiun gitu ya. Setiap orang yang bekerja pasti ada waktunya pensiun. Oke, nah pada saat dia pensiun dari bekerja, berarti kan dia dari pekerja menjadi pengangguran. Nah, itu ada status sosial yang turun. Ya, walaupun posisinya adalah karena sudah pensiun, tapi itu juga kategorinya adalah vertikal turun. Gitu ya. Atau misalnya ada lagi dari yang buka usaha bangkrut nih misalnya ya usahanya tidak berjalan lagi, berarti dari yang bekerja juga karena bangkrut ya jadi tidak bekerja, jadi juga ada contoh vertikal turun. Ya, oke, itu mobilitas sosial vertikal. Nah, yang horizontal berikutnya adalah yang horizontal, mobilitas sosial horizontal. Nah, yang horizontal di sini adalah merupakan perpindahan individu dari satu kedudukan ke kedudukan lain yang sifatnya sederajat atau dalam strata sama. Di mana perpindahan ini tidak mengakibatkan kedudukan seseorang menjadi lebih tinggi atau lebih rendah. Beda ya, kalau dengan yang vertikal. Kalau yang vertikal itu ada perubahan kedudukan atau statusnya. Nah, kalau yang horizontal ini dia berpindah tetapi tidak ada perubahan status. Contoh misalnya, Mister ambil contoh misalnya dari guru di Tunas Daud gitu ya. Guru Tunas Daud kalian tahu ada di bawah yayasan kita juga ada sekolah namanya Tunas Kasih. Nah, dipindahkanlah dari guru Tunas Daud ini ke Tunas Kasih menjadi guru juga di Tunas Kasih. Maka perpindahan itu
contoh dari mobilitas sosial horizontal. Karena apa? Dipindahkan sebagai guru, di tempat yang baru juga sebagai guru. Jadi tidak ada perubahan peningkatan status sosial di sana. Atau yang horizontal. Nah, kalau yang ketiga ini mobilitas sosial lateral. Nah, mobilitas sosial lateral ini berhubungan dengan perpindahan atau pergerakan seseorang atau pendudukkah, kelompokkah dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Nah, tadi kalau yang vertikal dan horizontal itu lebih dilihat kepada status sosial, kalau yang mobilitas sosial lateral ini dilihat dari pergerakannya. Jadi ada perpindahan tempat. Contohnya, misalnya mobilitas sosial lateral itu transmigrasi, urbanisasi. Nah, itu contoh dari pergerakan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Oke. Nah, sebelum masuk di waktunya berpendapat, ada pertanyaan dulu tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Silahkan kalau ada pertanyaan. Adakah pertanyaan? Aman? Kalau aman tolong kasih tanda jempol. Kalau sudah paham tolong kasih tanda jempol. Thank you Dika. Gatson thank you. David thank you. Daniel ini ada pertanyaan atau angkat tangan? Meli thank you. Nggak ada jempol, Miss. Oke, sip. Ya, oke, berarti sudah jelas ya. Oke, thank you. Nah, sekarang waktunya kalian berpendapat. Nah, bisa lanjutkan lagi. Oke. Nah, Pak Budi merupakan salah satu staf biasa di kantornya. Akan tetapi berkat ketekunan dan kedisiplinannya dalam bekerja, ia mendapatkan promosi jabatan menjadi kepala bagian yang membawahi beberapa staf. Nah, berikan pendapatmu mengenai bentuk mobilitas sosial yang terjadi dengan cara aktifkan audiomu atau tulis pendapatmu di kolom chat. Nah, ini supaya semuanya bisa berpendapat, cukup tulis pendapatmu di kolom chat ya, Mister akan baca pendapat kalian. Nah, dari ilustrasi ini tolong kalian chat Mister, ya, kalian chat Mister. Nah, kira-kira menurut kalian yang dialami Pak Budi ini adalah bentuk mobilitas sosial apa? Ayo, silakan di chat. Oke, thank you. Satu. Yang lain? Oke, thank you. Ini sudah sampai ada yang, ini sudah baca materinya berarti. Thank you. Yang lain baru 5 anak. Oke, thank you 10. Oke, sudah 10 anak. Oke, berarti sudah jelas kalian ya. Jadi dari yang berpendapat sudah benar, yaitu mobilitas sosial vertikal naik ya, karena memang ada perpindahan
status dari Pak Budi di mana dari seorang staf menjadi kepala bagian. Oke, pintar. Oke, kita akan lanjut lagi. Nah, tadi bentuknya setelah itu adalah faktor pendorong dan penghambat dari mobilitas sosial. Ya, kita mulai dari faktor pendorongnya. Nah, faktor pendorongnya ada individu. Di individu di sini berarti pendorongnya adalah dari diri kita sendiri, di mana dalam diri kita itu ada dorongan untuk memungkinkan kita terjadinya sosial vertikal naik. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya pada saat kita melihat suatu peluang untuk bisa meningkatkan diri, kita akan melakukannya supaya kita bisa mengalami mobilitas vertikal naik. Ya, misalnya, ada kesempatan untuk melanjutkan S2 gitu ya. Nanti kalian misalnya sudah tamat S1, kalian melanjutkan S2. Nah, kalian ikut di S2 gitu ya. Nah, itu tujuannya untuk apa? Semua untuk mobilitas sosial vertikal naik. Jadi ada dorongan dalam dirinya sendiri. Ya, oke. Berikutnya adalah faktor pendorong struktural. Kondisi adanya kesempatan untuk menempati suatu kedudukan lebih tinggi. Nah, struktural ini biasanya kita ketemukan di suatu lembaga, di perusahaan yang ada strukturalnya. Strukturalnya itu artinya ada kepala, ada pemimpin, ada kepala bagian, dan seterusnya, ada staf. Nah, contohnya kayak tadi, di Pak Budinya gitu ya. Di Pak Budinya, kendala. Kalau kalian lihat di sana, itu ada contoh dari contohnya adalah dari yang staf menjadi kepala bagian, ya kan? Nah, berarti di struktur di perusahaannya Pak Budi itu ada struktur kepala bagian di sana yang mengepalai gitu ya beberapa staf di bawahnya. Nah, itu adalah contoh struktural. Nah, faktor pendorong berikutnya adalah ekonomi. Jadi kalau keadaan ekonominya cenderung baik, ya terpenuhi dengan baik, stabil, nah itu kemungkinan bisa melakukan mobilitas sosial lebih baik. Oke, nah faktor politik di sini bukan berbicara tentang keadaan politik gitu ya, tapi bukan berbicara tentang partai politik atau segala macam, tidak, tapi keadaan politik itu berbicara dengan keadaan suatu negara, di mana kalau keadaan negara tersebut aman, tentram, terkendali, maka itu mendorong terjadinya aktivitas mobilitas di masyarakatnya, gitu ya. Nah, berikutnya pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk ini adalah pendorong terjadinya mobilitas sosial lateral. Kayak tadi Mister kasih contoh, transmigrasi. Transmigrasi itu adalah perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain, yang biasanya daerah tersebut padat penduduk ke daerah yang tidak padat penduduk, seperti itu. Jadi itu contohnya. Oke. Nah, itu contoh dari faktor pendorong. Ya. Oke, sekarang faktor penghambatnya. Nah, faktor penghambatnya yang pertama adalah kemiskinan. Jadi dari kemiskinan ini, keterbatasan ekonomi membuat individu cenderung kesulitan dalam melakukan mobilitas sosial. Ya, kalau kalian contohnya tidak bisa melanjutkan pendidikan karena kekurangan biaya, nah itu adalah salah satu contoh faktor kemiskinan. Ya, nah berikutnya situasi yang tidak kondusif. Nah ini kayak tadi misalnya di suatu negara itu sering terjadi perang saudara, sering terjadi pokoknya keadaan yang tidak mendukung gitu ya, demo kah, pokoknya sering terjadi kejahatan segala macam. Nah itu keadaan yang membuat tidak aman di suatu negara tersebut, itu akan menghambat dari faktor menghambat dari mobilitas sosial gitu ya. Nah berikutnya ada faktor kebudayaan. Nah di sini berbicara tentang kebudayaan yang tertutup. Kebudayaan yang tertutup itu yang seperti apa? Yang tidak mau diganggu oleh kebudayaan lain atau tidak bisa mengikuti perkembangan dari suatu zaman atau era gitu ya. Kalian bisa cross check di Google atau di internet gitu ya. Ada satu negara yang baru saja membuka dirinya ya, atau satu wilayah yang baru satu wilayah yang baru membuka dirinya tentang internet kah,
TV. Nah, itu jadi kebudayaannya tertutup gitu. Nah, itu contohnya gitu ya. Nah, itu juga menjadi faktor penghambat dari mobilitas sosial. Nah, berikutnya faktor diskriminasi. Ya, faktor diskriminasi ini sebagai perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok terhadap seseorang atau kelompok lain. Jadi misalnya diskriminasi perempuan. Jadi kalau perempuan itu yang biasanya kalian biasa dengar gitu ya, diskriminasi perempuan, diskriminasi sara, suku, ras, agama, dilihat dari sukunya, dilihat dari agamanya. Nah, pada saat keadaan seperti itu adalah diskriminasi. Nah, diskriminasi ini juga menjadi faktor penghambat darinya mobilitas, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Oke, ada yang bisa berpendapat? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita waktunya berpendapat ya. Oke, berikutnya. Oke, Dono bekerja sebagai buruh tani di lingkungannya. Pekerjaan ini sama dengan pekerjaan orang tuanya. Dono hanya tamatan SD. Hal ini karena orang tuanya tidak mampu membiayai sekolahnya. Oke, Dono bekerja sebagai buruh tani di lingkungannya. Pekerjaan ini sama dengan pekerjaan orang tuanya. Dono hanya tamatan SD. Hal ini karena orang tuanya tidak mampu membiayai sekolahnya. Ya. Berikan pendapatmu mengenai faktor penghambat yang terjadi dengan cara aktifkan audiomu atau tuliskan pendapatmu di kolom chat. Nah, biasa. Berarti ini tuliskan pendapatmu di kolom chat. Nah. Oke, silakan. Tuliskan pendapatmu di kolom chat mengenai permasalahan ini. Sorry, Mister salah mencet ini. Malah Mister mencet. Oke, sorry. Nah. Oke, faktor apa yang mempengaruhi? Ayo, baru 1, 2, 3, 4, baru 4 anak. Oke, thank you. Ya, sudah mayoritas anak. Oke, sudah benar. Ya, faktor ekonomi yang kesusahan atau faktor kemiskinan. Oke, jawabanmu sudah tepat. Jadi jawaban kalian sudah tepat di sini adalah jadi dia berhubungan dengan
faktor ekonomi yang terkendala yaitu adalah kemiskinan sehingga orang tuanya tidak mampu membiayai sekolahnya dari donor tersebut. Oke. Oke. Nah, berikutnya adalah tadi itu adalah faktor pendorong dan penghambatnya. Sekarang kita masuk ke saluran mobilitas. Ya. Nah, di saluran mobilitas sosial itu tujuannya biasanya orang menggunakan saluran mobilitas ini adalah digunakan untuk perpindahan status sosial. Terutama adalah untuk perpindahan status sosial vertikal naik. Jadi ada kenaikan status sosialnya gitu ya. Nah, biasanya melalui gitu ya lembaga politik atau organisasi sosial. Nah, contohnya misalnya lembaga politik itu yang menggunakan partai politik gitu ya. Kalian lihat pemilihan kepala wali kota, gubernur, pemilihan presiden, ya MPR, pemilihan DPR. Nah, itu biasanya orang-orang tokoh-tokohnya menggunakan lembaga politik ya. Nah, organisasi sosial itu misalnya ya contoh misalnya Ikatan Dokter Indonesia dan yang lainnya gitu ya. Oke, lembaga keluarga. Lembaga keluarga di sini ya keluarga contohnya seperti ini. Ini bukan kita tidak membahas hubungan antara anak dengan orang tua gitu ya. Tapi pada saat kamu baik laki-laki atau perempuan memutuskan untuk membangun rumah tangga sendiri gitu ya, maka secara tidak langsung statusmu akan berubah gitu ya. Oke, dari yang hanya seorang anak, tapi karena kamu membangun rumah tangga sendiri, entah kamu menikah gitu ya, kamu menikah seperti itu, nah kamu akan mempunyai status sosial yang biasanya akan naik gitu ya. Oke. Berikutnya lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini misalnya sekolah, universitas, ya di mana dari sekolah dan universitas ini tentu membuat status sosialmu naik. Kayak tadi Mister kasih contoh dari yang murid SMP, sekarang kamu jadi murid SMA. Jadi yang SMA jadi mahasiswa. Dari mahasiswa di universitas kamu kuliah dapat S1 gitu misalnya, jadi sarjana, kamu siap untuk bekerja. Nah, seperti itu. Ya, nah berikutnya adalah lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi itu berhubungan dengan perusahaan, ya, atau tempat dilakukannya suatu usaha. Contohnya kayak tadi Pak Budi. Nah itu adalah salah satu melalui lembaga ekonomi. Karena apa? Karena di sana ada yang namanya promosi yang diberikan oleh perusahaannya. Nah itu adalah salah satu contoh lembaga ekonomi. Oke. Berikutnya, waktu berpendapat. Ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Setelah itu, berikan pendapatmu mengenai gambar dihubungkan dengan saluran mobilitas dengan cara aktifkan audiomu atau tulis pendapatmu di kolom chat. Nah, silakan. Ini dia menggunakan saluran apa? Oke.
Mister tunggu yang lain, baru 1, 2, 3, 4, 5. Oh ini baru 5. Yang lain. Ayo. Dia pakai saluran apa ini? Yang lain. Saluran apa yang digunakan? Oke, ya sudah 12 sana. Oke, benar sekali kalian. Jadi yang digunakan adalah saluran lembaga pendidikan, di mana dari universitas, ya kalau kalian lihat gambarnya ada universitasnya kan ya, ada gedung universitasnya. Jadi dari sana itu bisa kalian lihat bahwa yang masuk ke sana keluarnya berbeda gitu ya. Jadi dari yang belum siap bekerja gitu misalnya, nah setelah keluar dari universitas itu sudah siap bekerja ya dengan penampilan lebih keren gitu ya. Nah itu jadi ada kenaikan status. Jadi kalian sudah sarjana di sana gitu ya. Oke, jadi yang digunakan adalah saluran mobilitas pendidikan. Oke, sudah tepat. Oke. Nah, sebelum Mister masuk ke dampak sosial, Mister akan stop share terlebih dahulu. Ada pertanyaan kah dari kalian sampai di sana? Supaya tidak terlalu jauh. Ada? Adakah? Tidak ada? Kalau aman tolong kasih tanda jempol biar Mister yakin bahwa kalian mengerti gitu. Oke, thank you Dika. Kesia thank you, Kenatan thank you, yang lain oke thank you Daniel, Evelyn. Oke, Abigail, David. Yang lain. Ini Mister nggak tahu nih, ini nggak ada reaksi apapun ini. Ya Meli thank you. Carmen, gimana? Carmen sudah mengerti Carmen? Carmen? Oke. Nah gitu dong. Cornelius, sudah paham nak? Tolong kasih tanda jempol kalau sudah. Kalau nggak ketemu reactionnya tolong chat Mister, sudah Mister. Seperti itu boleh. Oke, thank you. Keval, gimana? Sudah paham nak? Keval? Ya, Sudah paham? Ada pertanyaan atau sudah paham? ya sudah. Oke, thank you Keval. Oke, kalau gitu Mister akan lanjutkan. Jadi tadi sudah kita belajar tentang bentuknya, setelah itu faktor pendorong dan penghambatnya, setelah itu saluran yang digunakan. Nah, berikutnya adalah dampaknya ya. Nah, dampak dari suatu peristiwa mobilitas sosial itu ada 2. Dampak positif dan dampak negatif ya. Nah, Mister mulai dari dampak positifnya. Jadi dampak positif yang pertama adalah mendorong seseorang menjadi lebih maju. Oke. Dampak positif yang kedua adalah mempercepat perubahan sosial. Nah, mendorong. Nah, dari dua dampak ini dulu. Mendorong seseorang menjadi lebih maju. Jadi karena adanya kayak tadi vertikal naik, kesempatan vertikal naik, seseorang mengembangkan dirinya gitu ya. Oke, contohnya misalnya kalian nih bisa naik jabatan, nanti kalau kalian sudah bekerja bisa naik jabatan kalau kalian punya
strata pendidikan S2. Mau nggak mau kalian mendorong diri kalian untuk lanjut kuliah di S2 gitu. Ya, nah itu contohnya. Nah, dampak positif berikutnya adalah mempercepat perubahan sosial. Nah, perubahan sosial di sini lebih banyak berhubungan dengan perkembangan teknologi. Ya, jadi adanya mobilitas sosial, nah, jadi ada perubahan juga penyesuaian dengan teknologi. Misalnya nih, contoh sederhana, ya, karena ada mobilitas sosial gitu ya, kalian juga tahu tentang teknologi-teknologi yang ada di luar negeri, di luar Indonesia lah gitu ya. Oke, di mana biasanya yang di negara maju lebih berkembang daripada di negara berkembang, seperti itu ya. Nah, meningkatkan integrasi sosial. Nah, integrasi sosial ini nanti kita ada materinya tersendiri untuk membahasnya. Intinya integrasi sosial ini adalah bagaimana kamu menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada di lingkunganmu, gitu ya. Jadi sikap yang toleransi dan segala macamnya, gitu ya. Itu meningkatkan integrasi sosial. Berikutnya meningkatkan kualitas hidup. Nah, ini biasanya juga berhubungan dengan meningkatkan kesejahteraan hidup. Ya, jadi misalnya kayak tadi Pak Budi nih, ya kan kalian dapat di ilustrasi adalah dia naik dari staf menjadi kepala bagian. Maka secara tidak langsung kualitas hidupnya akan bertambah dan kesejahteraan hidupnya akan bertambah. Karena apa? Penghasilannya juga bertambah. Tentu beda dong gaji antara staf dengan kepala bagian. Seperti itu ya. Itu dampak positif. Nah, dampak negatifnya, oke, yang pertama gangguan psikologis gitu ya. Oke, gangguan psikologis itu contohnya stres, depresi, ya. Nah, kalian jangan salah, orang pensiun, kan tadi misalnya kasih contoh vertikal turun itu salah satunya adalah individu atau seseorang yang pensiun dari pekerjaannya. Nah, kalau orang pensiun tidak mempersiapkan dirinya dengan baik, maka dia bisa terkena gangguan psikologis, yaitu stres. Stres karena apa? Yang dari tadi, yang sebelumnya beraktivitas, tetapi karena pensiun aktivitasnya berkurang. Maka itu akan menunjukkan gangguan psikologisnya, gitu ya. Oke. Dampak negatif berikutnya memicu berbagai konflik. Nah, nanti kita akan pelajari lebih banyak di konflik sosial ya. Contoh-contoh konflik ini gitu ya. Tapi dampak negatif dari mobilitas sosial adalah konflik sosial. Nah, berikutnya adalah keretakan dalam hubungan. Ya, keretakan dalam hubungan ini juga bisa menjadi dampak negatif dari suatu mobilitas sosial. Keretakan dalam hubungan ini bukan hanya bicara tentang suami istri, tapi juga dalam pertemananmu, dalam keluargamu, dalam tetangga dengan tetanggamu, tapi dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok, ataupun lebih luas dari itu, gitu ya. Jadi itu dampak negatif. Oke, sekarang waktunya berpendapat. Nah, perhatikan video berikut. Nah, Mister akan tayangkan videonya. Setelah itu kalian silakan berikan pendapat di kolom chat. Ya, oke. Wait. Sorry, biar keluar suaranya. Tadi Mister lupa centang. Pak Bupati kita tanya wali kota. Sebut saja W, calon legislatif asal Cirebon ini mengalami stres berat setelah mengetahui perolehan suaranya anjlok. Ia berulang kali menyalahkan partainya dan orang-orang di sekitarnya yang dituding menipu dirinya. W mengaku mengeluarkan dana ratusan juta rupiah untuk menjadi calon legislatif di tingkat Kota Madya Cirebon. Akibat mengalami stres, W terpaksa dirawat di sebuah pengobatan alternatif. Oke, sudah? Perlu diulang atau sudah cukup? Kalau sudah jelas, tolong dikasih tanda jempol. Perlu diulang atau sudah jelas? Oke, thank you Dika. Oke, kalau sudah jelas, tolong berpendapat di kolom chat, ya.
menurut kalian dari video tersebut dampak mobilitas sosial apa yang terlihat? Oke, dijelaskan dampaknya itu apa gitu ya. Oke, thank you. Yang lain? Oke, thank you Kesya, thank you Abigail. Oke, nah dari kasus yang bukan kasus, dari video yang tadi kalau kalian lihat, maka kalian akan bisa temukan bahwa di sana terjadi dampak mobilitas sosial yaitu dampak negatif. Di mana kalau kalian lihat di sana adalah peristiwanya individu atau seseorang yang gagal dalam pencalonan legislatifnya, gitu ya. Nah, sehingga individu tersebut mengalami yang namanya gangguan psikologis, ya, atau dikatakan di video tersebut stres, gitu ya. Nah, dampak yang bisa negatif berikutnya yang bisa muncul yaitu adalah keretakan hubungan. Di mana keretakan hubungannya? Karena dia menyalahkan partainya dan orang di sekitarnya yang awalnya mendukung dia, tetapi dia rasa membohongi dia karena dia tidak menang, gitu ya. Nah, itu bisa memicu keretakan hubungan. Oke, sudah, terima kasih anak-anak yang sudah memberikan dengan baik, gitu ya. Oke, jadi itu penjelasannya, ya, penjelasan dari Mister tentang mobilitas sosial. Mister akan stop share. Ya, adakah pertanyaan dari kalian? Tidak ada? Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, waktunya Mister yang bertanya ke kalian. Ya, waktunya Mister yang bertanya ke kalian. Memungkinkan atau tidak, ya, kalian boleh chat, boleh aktifkan audio ya untuk jawab ya. Memungkinkan atau tidak di satu peristiwa kita bisa melihat lebih dari satu bentuk mobilitas sosial yang terjadi, bisa melihat saluran sosial, mobilitas sosial yang terjadi, bisa atau tidak? Atau dari satu peristiwa itu kita cuma bisa lihat, oh pasti ada cuma satu bentuk mobilitas sosial, pasti cuma ada satu saluran mobilitas sosial, atau bisa lebih dari satu kalau kalian lihat dari satu peristiwa itu. Tolong kasih Mister contohnya dan penjelasannya. Ayo yang bisa. Oke. Oke, ini ada yang kasih contoh. Oke, bagus, good job. Nah, misalnya contohnya orang yang di PHK dan dia bekerja mencari pekerjaan di daerah lain gitu ya, supaya dia bisa bekerja. Waktu dia di PHK berarti dia mengalami vertikal turun, waktu dia mencari pekerjaan di daerah lain dia memungkinkan terjadinya mobilitas sosial lateral. Oke, good job. Ada yang lain? Ada yang lain? Contoh yang lain?
Contoh yang lain. Orang dinaikkan jabatan, pindah. Oke, jadi karena dia ada kenaikan jabatan, dia juga harus berpindah tempat. Ya, biasanya terjadi misalnya mau jadi ke contoh gini lah, biasanya kamu mau jadi kepala cabang di sini enggak gitu ya, tapi kamu harus pindah tempat tinggal gitu. Ya bisa. Jadi di sana ada contoh vertikal naik dan juga ada perpindahan lateral. Oke. Kalau Mister kasih ilustrasi seperti ini, Mister gabungin tadi deh, Pak Budi tadi ya. Pak Budi itu kalian sepakat tadi ilustrasinya dia adalah mengalami vertikal naik. Nah, pada saat Pak Budi mengalami vertikal naik, kepala bagian yang dia gantikan itu mengalami apa? Jadi kan nggak mungkin dia naik tanpa menggantikan seseorang, benar ya? Dia menjadi kepala bagian, Pak Budi menjadi kepala bagian tentu menggantikan seseorang. Nah, seseorang yang turun ini, gitu, yang turun ini, nah itu menunjukkan apa? Bentuk mobilitas apa dia? Orang yang turun dari kepala bagian itu, yang digantikan Pak Budi itu. Vertikal apa dia? Ayo. Oke, benar, vertikal turun. Jadi pada saat Pak Budi naik menjadi kepala bagian, Pak Budinya mengalami vertikal naik. Pada saat dia menggantikan orang yang ada di kepala bagian tersebut, maka orang yang turun itu mengalami vertikal turun. Jadi memungkinkan di satu kejadian atau di satu peristiwa kalian melihat bentuk mobilitas sosial, saluran mobilitas sosial itu lebih dari satu. Ya, itu memungkinkan terjadi seperti itu. Oke, jadi tidak selamanya dari satu peristiwa itu hanya kalian bisa lihat satu bentuk, setelah itu kalian hanya bisa lihat dari satu saluran, tidak seperti itu, tetapi lebih luasnya adalah kalian bisa melihat dari banyak bentuknya kah, salurannya kah, dan seterusnya. Oke, paham ya? Jadi itu yang Mister bisa sampaikan ke kalian untuk hari ini. Oke, jadi Mister rasa sudah cukup jelas dari penjelasannya Mister untuk pengantar kita di mobilitas sosial. Nah, karena hari Kamis kita libur, kita berarti ketemu di hari Senin lagi ya. Oke, pada saat itu Mister akan sebentar menjelaskan di Zoom meetingnya. Setelah itu kalian lebih banyak berkegiatan di LMS-nya nanti. Ya, Mister rasa karena kalian sudah semuanya menggunakan PTS-nya di Moodle, berarti kalian LMS Moodle-nya tidak ada masalah. Oke, itu saja. Mister akan akhiri, kita tutup dulu dalam doa. Tadi Kenatan yang pimpin, sekarang Mister minta yang perempuan yang pimpin. Ada yang mau pimpin kita dalam doa? Yang perempuan? Yang perempuan. Evelyn maukah? Evelyn. Bisa aktifkan audio mana? Pimpin kita dalam doa. Evelyn. Oke, tidak ada. Mungkin terkendala di audio. Siapa tadi yang aktif ya? Meli, audiomu bisa diaktifkan nak? Meli. Oke. Atau udah David deh. David Stanley, pimpin kita dalam doa nak, yuk. Mister. Ya. Oke, ayo Mister David, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus, makasih atas penyertaanmu selama pelajaran IPS Tuhan, ya berkati kami supaya bisa melanjutkan pelajaran kami dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, thank you, Stanley. Oke, selamat berjumpa di pertemuan berikutnya. God bless you. Untuk pelajaran fisika Miss Nita menyampaikan informasi ke Mister bahwa tugas untuk anak kelas 8B, materi fisika pertemuan hari ini adalah tentang tekanan. Benar ya? Materi sudah Miss Nita upload di LSM ya. Mohon dipelajari dan bisa dibaca LKS atau buku paketnya ya. Tugas buat kalian, buatlah mid map tekanan lengkapi dengan satu contoh soal plus jawabannya. Ya. Sekali lagi, tugas buat kalian yaitu buatlah mid map tekanan lengkapi dengan satu contoh soal plus jawabannya. Sudah jelas? Baik, terima kasih. Keisha bagaimana? Jelas Keisha? Ya, pesan Mister akan kirimkan kepada grup di grup kita ya, supaya kalian bisa perhatikan tugasnya. Ya, karena ada informasi dari Nishan internetnya kurang baik, suara Mister putus-putus, Mister harus kirim supaya jelas. Oke, baik. Mister sudah kirimkan pesan buat kalian tersebut. Ya, gunakan waktu belajar dengan baik, segera kerjakan. Ya. Makasih, Mister. Oke, sama-sama. God bless you anak-anak.